Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan ketika menonton video ini, saudara-saudaraku sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita kemarin membahas tentang hukum nun mati dan tanwin yang alhamdulillah telah tamat sampai ke hukum yang terakhir, kemarin ada ikhfa ya. Mudah-mudahan sedikit bisa menambah wawasan ilmu saudara-saudaraku sekalian, dan mudah-mudahan bisa menerapkannya di dalam pembacaan ayat suci Al-Quran kita, supaya lebih barokah, lebih afdol, dan lebih berpahala. Dan pada video kali ini saya akan membawakan sebuah tema masih tentang seputar tajwid, yaitu tentang gunnah dan musyaddad. Apakah pernah kalian melihat tanda seperti ini di dalam Al-Quran atau di atas huruf Al-Quran kayak gini ya? Nah, hukum yang seperti itu terbagi menjadi dua. Apabila ada huruf hijaiyah yang 28 itu di atasnya ada tanda seperti ini, maka hukum membacanya terbagi menjadi dua, yaitu gunnah dan musyaddad. Oke, gunnah dan musyaddad ya. Pengertiannya akan saya bahas satu-satu. Ya. Yang pertama adalah gunnah. Sebenarnya tidak terlalu rumit karena di sini cuma dua. Nah, jadi perbedaannya, jika gunnah itu harus memakai dengung, dan jika musyaddad itu tidak memakai dengung. Yang intinya sama-sama ketika membacanya itu harus ditekankan ya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang gunnah. Nah, gunnah ini hurufnya ada dua, yaitu mim dan nun. Jadi pengertiannya, apabila ada huruf hijaiyah, nun dan mim dan nun sama ya, di atasnya ada tanda yang seperti ini, maka membacanya harus memakai dengung. Contohnya gini ya, contohnya ada inna, imma, mimma, inna, mimma, kayak gitu ya. Contohnya seperti itu. Dan yang kedua ada musyaddad. Kalau musyaddad itu tidak memakai dengung ya. Nah, jika musyaddad tidak memakai dengung, musyaddad ini bisa juga disebut ghair gunnah. Kalau yang tadi gunnah, kalau musyaddad itu bisa disebut juga ghair gunnah. Nah, hurufnya ada 26 ya, salian kecuali daripada nun dan mim ya. Contoh pembacanya seperti ini: ba'a, baba, bata, basa, baja, baha, baha, bakho, baba, bata, basa, baja, baha, bakho, bada, baza, barra, baza, gitu ya. Nah, itu contoh musyaddad. Jadi membacanya harus ditekankan. Kalau tadi gunnah itu harus memakai dengung. Kalau musyaddad atau ghair gunnah membacanya harus ditekan. Jadi seperti ada dua hurufnya. Misalnya huruf ta ya di atasnya. Nah, seperti ini ya. Ada basa, basa, basya, bakka, bakka, balla, bamma ya, kayak gitu ya. Jadi membacanya harus ditekankan seperti itu ya. Nah, apakah ada yang kurang paham? Jika ada yang kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi saya simpulkan bahwa musyaddad itu hurufnya hukumnya ada dua ya. Yang pertama ada gunnah, yang kedua ada ghair gunnah atau bisa disebut musyaddad. Kalau gunnah itu hurufnya ada dua, yaitu nun dan mim. Jadi jika ada nun
di atasnya ada tanda seperti itu atau mim di atasnya ada seperti itu, maka membacanya harus memakai dengung. Inna mimma, kayak gitu ya. Nah, yang kedua hukumnya adalah musyaddad. Kalau musyaddad hurufnya ada 26 kecuali mim dan nun tadi, karena nun dan mim tadi hukumnya adalah gunnah. Yang kedua adalah goir gunnah, jadi membacanya harus ditekankan. Contohnya adalah babba, batta, bassa, baja, bakha, badda, baza, barra, kayak gitu ya. Jika dalam Al-Quran juga udah ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada, kayak gitu ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, yang tabbat, nah itu musyaddad ya. Nah, mungkin di video kali ini saya cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami dan bisa dilarapkan juga di pembacaan ayat suci Al-Quran kita. Tetap dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe supaya bisa lebih bermanfaat lagi, supaya lebih bisa banyak lagi teman-teman untuk bisa belajar barangnya, dan mudah-mudahan saya bisa lebih bersemangat lagi untuk belajar barangnya ya. Nah, sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.